Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritaku di masa liburan yang mengesankan. Di masa liburan saya bermain bola bersama teman-teman saya. Permainan dimulai baik-baik saja. Pada skor 10-5 lawan saya bermain kasar. Saya selalu ditendang, didorong sampai kaki saya jatuh ke got. Karena saya sangat emosi, teman-teman saya juga sampai bilang, lawan aja, jangan takut, mati tenang. Saya pun permainan lawan saya yang bermain kasar. Disitulah keributan datang dan teman-teman saya sangat emosi. Disitulah pukul-pukulan, tendang-tendangan datang. Itulah hal yang paling tidak bisa saya lupakan. Yang kedua, pada malam Rabu hari Selasa, saya bermain bola bersama orang yang baru saya kenal. BTW, saya sedang di rumah ayah saya di Tugu. Ada hal yang tidak bisa saya lupakan karena di permainan itu saya sebagai back. Saya melakukan 10-5 menggagalkan lawan saya untuk mencetak gol ke gawang saya. Saya terus menggolkan sutan dari lawan saya hingga saya berdarah. Saya berdarah bukan berarti permainan selesai. Saya terus bermain agar tim saya tidak kebobolan dan saya pun menang karena lawan saya menyerah. Itu sih hal yang tidak bisa saya lupakan karena saya bermain lumayan bagus menurut tim saya. Temanya sepak bola. Inilah ceritaku di masa liburan yang mengesankan. Saya memancing dan dapat ikan becik dan ceting. Saya sedang mengurus akuarium karena ikan loncat dari akuarium. Saya pergi ke sawah dengan teman-teman mencari matak buat makan ikan. Saya bermain sepak bola dengan teman-teman. Saya bermain badminton dengan teman. Assalamualaikum, hai, nama saya Azkia Mutazah. Saya akan menceritakan hal yang mengesankan. Pada tanggal 29 Desember, hari Kamis, di keluargaku salah satunya ada yang ulang tahun, yaitu Mazhar Radia Arfadiah. Saya senang sekali karena merayakan ulang tahunnya di rumah makan, yaitu di rumah makan Panorama di Karangsong dan di Masjid Istiqlal. Saya dan sekeluarga sholat di Masjid Istiqlal dengan 2 waktu sholat, yaitu zuhur dan asyar. Saya senang sekali, selain liburan saya berkumpul dengan keluarga besarku. Hal-hal yang menyebalkan di masa liburku. Pada tanggal 31 Desember, malam tahun baru, ku ingin jalan-jalan. Ternyata hujan. Hujan bisa turun kapan saja, tak kenal pagi, siang, sore, ataupun sering juga malam. Tapi akan sangat menyebalkan ketika sudah ada rencana untuk liburan, tiba-tiba hujan. Tentunya hujan seperti ini bisa merusak rencana, yaitu bisa merusak rencana liburan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang tadinya happy bisa jadi sad. Sudah segitu aja. Wassalamualaikum. Kegiatanku di libur sekolah. Pada pertama kali liburan saya dikasih hadiah oleh Azkia. Dan lalu saya pulang ke rumah. Pada saat di rumah saya langsung bermain HP dan habis itu saya langsung sholat zuhur. Dan setelah sholat saya kesal karena teman saya tidak mengaji. Saya pulang sendiri, terus akhirnya saya memutuskan tidak ngaji. Dan saya sangat kesal dengan suara lato-lato. Banyak teman saya yang bermain lato-lato, suaranya sangat berisik dan saya pun tidak bisa beristirahat. Dan pada suatu hari saya sakit panas dingin. Saya sangat kesal karena tidak bisa bermain. Dan hari selanjutnya saudaraku datang pada hari Minggu. Dan pada malam Minggu saya sangat senang karena pada malam itu malam tahun baru. Paginya aku pergi ke Yogyakarta dan bermain permainan yang kusuka. Kita bermain bersama. Lalu setelah itu aku pergi ke tempat makan. Aku memesan nasi goreng, tapi sayangnya nasi goreng itu tidak habis. Paginya aku pergi ke pantai Bali 2
pada hari Senin. Di situ aku berfoto dan bermain. Aku bermain di laut itu. Aku sangat senang sampai siang. Lalu kami pulang ke rumah dan makan bersama dengan keluargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatanku di masa libur. Pada pertama kali libur sekolah, saya merasa sangat bosan karena saat libur saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan guru. Lalu saya berpikir kegiatan apa yang tidak membuat saya bosan. Terus saya berpikir untuk menggambar air terjun yang sangat indah. Selesai menggambar, saya membantu ibuku memasak untuk makan siang. Selesai makan siang, saya membantu ibuku menjemur pakaian. Selesai menjemur, saya bermain bersama teman-teman di rumah. Saya bermain lompat tali. Saya mengajak 4 teman untuk bermain lompat tali. Saya bermain lompat tali sampai jam 15.30. Saya pulang langsung mandi. Saya mengaji. Sepulang mengaji, saya membuat puisi dan pantun. Paginya, ibu dan ayah saya merencanakan untuk jalan-jalan ke kota Sumedang dan Bandung. Saya jalan-jalan ke wisata Jens Park. Antriannya sangat panjang sekali. Banyak sekali wahana ekstrim yang saya naiki, seperti korak-korak. Saya juga naik seluncuran tinggi sekitar 15 meter. Saya juga masuk ke rumah hantu. Hantunya seram semua. Saya juga naik permainan waterball. Seru banget. Saya masuk di bola yang besar, lalu saya dimasukin di air. Saya masuk di bola 2 orang. Namanya Naura Nadia. Dia orangnya baik. Dia orang asli Bandung. Terima kasih. Itu kegiatanku di masa libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ceritaku di masa liburan yang mengesankan. Saya memancing dan dapat ikan betik dan ceting. Saya sedang mengurus akuarium karena ikan loncat dari akuarium. Saya pergi ke sawah dengan teman-teman mencari matak buat makan ikan. Saya bermain sepak bola dengan teman-teman. Saya bermain badminton dengan teman. Assalamualaikum. Hai, nama saya Askia Mutazah. Saya akan menceritakan hal yang mengesankan. Pada tanggal 29 Desember, hari Kamis, di keluargaku salah satunya ada yang ulang tahun, yaitu Mazhar Radia Arfadiah. Saya senang sekali karena merayakan ulang tahunnya di rumah makan, yaitu di rumah makan Panorama di Karangsong dan di Masjid Istiqlal. Saya dan sekeluarga sholat di Masjid Istiqlal dengan 2 waktu sholat, yaitu zuhur dan asyar. Saya senang sekali. Selain liburan, saya berkumpul dengan keluarga besarku. Hal-hal yang menyebalkan di masa liburku. Pada tanggal 31 Desember, malam tahun baru, ku ingin jalan-jalan. Ternyata hujan. Hujan bisa turun kapan saja, tak kenal pagi, siang, sore, ataupun sering juga malam. Tapi akan sangat menyebalkan ketika sudah ada rencana untuk liburan, tiba-tiba hujan. Tentunya hujan seperti ini bisa merusak rencana, yaitu bisa merusak rencana liburan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang tadinya happy bisa jadi sad. Sudah segitu aja. Wassalamualaikum. Kegiatanku di libur sekolah. Pada pertama kali liburan, saya dikasih hadiah oleh Azkia. Dan lalu saya pulang ke rumah. Pada saat di rumah, saya langsung bermain HP dan habis itu saya langsung sholat zuhur. Dan setelah sholat, saya kesal karena teman saya tidak mengaji. Saya pulang sendiri, terus akhirnya saya memutuskan tidak ngaji. Dan saya sangat kesal dengan suara lato-lato. Banyak teman saya yang bermain lato-lato, suaranya sangat berisik. Dan saya pun tidak bisa beristirahat. Dan pada suatu hari saya sakit panas dingin. Saya sangat kesal karena tidak bisa bermain. Dan hari selanjutnya saudaraku datang pada hari Minggu. Dan pada malam Minggu saya sangat senang karena pada malam itu malam tahun baru. Paginya aku pergi ke Yogyakarta dan bermain permainan yang aku suka. Kita bermain bersama. Lalu setelah itu
Aku pergi ke tempat makan. Aku memesan nasi goreng, tapi sayangnya nasi goreng itu tidak habis. Paginya aku pergi ke pantai Bali 2 pada hari Senin. Di situ aku berfoto dan bermain. Aku bermain di laut itu. Aku sangat senang sampai siang. Lalu kami pulang ke rumah dan makan bersama dengan keluargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatanku di masa libur. Pada pertama kali libur sekolah, saya merasa sangat bosan karena saat libur saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan guru. Lalu saya berpikir kegiatan apa yang tidak membuat saya bosan. Terus saya berpikir untuk menggambar air terjun yang sangat indah. Selesai menggambar, saya membantu ibuku memasak untuk makan siang. Selesai makan siang, saya membantu ibuku menjemur pakaian. Selesai menjemur, saya bermain bersama teman-teman di rumah. Saya dan teman-teman saya bermain lompat tali. Saya mengajak 4 teman untuk bermain lompat tali. Saya bermain lompat tali sampai jam 15.30. Saya pulang langsung mandi. Saya mengaji. Sepulang mengaji, saya membuat puisi dan pantun. Paginya, ibu dan ayah saya merencanakan untuk jalan-jalan ke kota Sumedang dan Bandung. Saya jalan-jalan ke wisata Jens Park. Antriannya sangat panjang sekali. Banyak sekali wahana ekstrim yang saya naiki, seperti korak-korak. Saya juga naik seluncuran tinggi, sekitar 15 meter. Saya juga masuk ke rumah hantu. Hantunya seram semua. Saya juga naik permainan waterball. Seru banget. Saya masuk di bola yang besar, lalu saya dimasukin di air. Saya masuk di bola 2 orang. Namanya Naura Nadia. Dia orangnya baik. Dia orang asli Bandung. Terima kasih. Itu kegiatanku di masa libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya waktu libur sekolah saya pergi jalan-jalan ke kolam renang. Terus saya berenang, saya main selorokan, terus saya gak tahu lagi airnya dingin. Jadi saya udahan renangnya, terus lanjut pergi menikmati alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dev. Ini kegiatanku di waktu libur. Pada pertama kali libur sekolah, saya merasa sangat bosan. Saat libur saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan juga guru-guru. Membuat saya sangat bosan dan saya berpikir untuk menggambar rumah yang sangat indah. Dan ada air terjunnya di dekat rumah yang saya gambarkan. Setelah itu, saya sudah selesai menggambar rumah yang ada air terjunnya. Setelah itu, saya menggambar lagi rumah yang ada sungainya. Saya juga mewarnai rumah itu dengan warna pink dan mewarnai sungai itu dengan warna biru muda. Setelah selesai menggambar, saya memfoto gambar itu terus mengirimnya ke nomor guru saya yang baik. Setelah mengirim gambar saya pun membereskan alat tulis saya yang sudah dipakai. Setelah itu, ada kucing saya yang sedang tidur di buku saya, tetapi kucing saya kakinya malah kotor. Terpaksa saya mengelap buku yang kotor untuk setelah bersih, saya pun menjemurnya di depan rumah saya, di dekat bunga-bunga yang sangat cantik dan indah. Itulah kegiatan di waktu libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Rizkia. Saya dari kelas 5. Cerita mengesankan. Pada suatu hari saya bermain lato-lato. Terus saya diganggu oleh kakak sepupu saya. Saya sebal karena terus diganggu. Terus waktu saya bermain handphone diganggu oleh bapak saya dan juga kakak sepupu saya. Waktu saya membuat puisi terus diganggu sama suara jangkrik. Saya kesal karena suaranya itu sangat kencang. Waktu ada anak-anak bermain terus berbicara kencang, waktu saya mau tidur, saya ingin jalan-jalan, tapi kata bapak saya gak usah jalan-jalan lagi, udah di rumah saja. Malah disuruh melihat TV, kata bapak saya lebih senang melihat TV daripada jalan-jalan dan juga bermain handphone. Dan juga saya merasa terganggu bila orang bermain lato-lato enggak berhenti-henti malah terus bermain. Dan waktu saya mencari udara di luar malah diganggu oleh anak-anak yang bermain kelereng dan bermain lato-lato. Dan waktu saya bermain sepeda malah diganggu oleh adik sepupu saya. Saya kesal. Waktu saya menonton TV terus ada angin kencang yang membuat antena saya jatuh. Jadi kan saya tidak bisa menonton kartun di TV. Dan waktu saya menelpon Najwa malah tidak diangkat-angkat juga. Dan juga saat saya bertanya kepada Nela malah dijawab, kamu nanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dev, aku mau cerita tentang liburanku. Cerita di waktu masa libur sekolah. Dari mulai libur sekolah, aku selalu meluangkan waktu untuk membantu ibu. Saat pagi aku membantu ibu membersihkan rumah dan mencuci piring. Setelah siang, aku bermain sama teman-teman. Saat mulai sore, hari Senin, Kamis, dan pagi Minggu, aku ikut latihan sepak bola di lapangan Arimbi. Pada suatu hari aku pergi ke tempat rumah saudaraku, tempat rumah budeku yang berada di Benda Karangapen. Aku menginap di sana. Kita berkumpul bersama-sama untuk sekedar melepas kangen dengan saudara. Kita makan bersama dan pergi ke pantai Barah. Setelah itu kembali pulang ke rumah. Kesan senang sudah berlibur dan berkumpul dengan keluarga. Itu kan cerita di waktu liburku. Terima kasih Pak Dev. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dev. Saya mau menceritakan pengalaman saya di masa libur yang mengesankan. Di pagi hari saya bangun tidur. Saya kira pagi itu menyenangkan, ternyata mengesankan. Pagi itu ada suara mesin gerinda. Saya terganggu dengan suara itu. Bahkan ada yang menyetel lagu dangdut. Itu mengganggu kesantunan saya. Dan ditambah ada yang bermain lato-lato. Dan akhirnya semua itu cepat berlalu. Dan saya bisa menikmati kesantunan saya dengan nyaman. Dan itu saja cerita saya di masa libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita masa liburku hari saya akan menceritakan tentang masa liburku dari mulai yang menyebalkan dan yang berkesan. Pada tanggal 29 Desember 2022 saya merayakan ulang tahun sepupu saya. Dia berulang tahun ke-4 tahun. Ulang tahun itu dirayakan di rumah makan Panorama yang ada di Indramayu. Saya berangkat dari desa Segaran menggunakan di dalam mobil banyak sekali sepupu saya. Setelah itu sampai di rumah makan Panorama, kita langsung ke tempat acara atau di saung yang di bawahnya ada kolam ikan dan di situ banyak sekali ikannya. Dan setelah kuenya datang, kita langsung mulai acara ulang tahun nanti lilinnya dan memakan makanan yang paling saya suka di rumah makan Panorama adalah udang crispy dan ikan bakarnya. Lalu setelah makan saya langsung sholat zuhur dengan
sebelum sholat ada tempat bermain, lalu saya bermain dengan sepupu saya. Lalu setelah selesai bermain pergi ke Karangsong, tapi hanya sebentar. Ada cerita yang menyebalkan sekali adalah pada 26 Desember 2022 saya menggambar pemandangan untuk dikirim pada hari itu. Di depan rumah saya banyak anak kecil yang sedang bermain lato-lato, dan itu ganggu konsentrasi saya untuk menggambar, dan itu sangat-sangat berisik. Dan ada lagi yang cerita yang lebih menyebalkan. Waktu saya tidur dengan kakak saya ditendang oleh kakak saya sampai saya terjatuh dari kasur. Dan itu sangat sekali punggung saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang bikin saya mengesankan selama liburan adalah bertanding sepak bola di Gabus Wetan bersama teman-teman SSB Bibit. Sepanjang perjalanan kami bercanda, bergurau di mobil. Sesampainya di lapangan Gabus Wetan, ternyata pertandingannya dimulai jam 2 siang. Kebetulan kami merasa lapar, jadi kami makan terlebih dahulu. Ada yang makan bakso, ada juga yang makan di warteg. Setelah kami selesai makan, kami masuk lapangan untuk bersiap memakai sepatu. Ternyata lapangan di Gabus Wetan mempunyai tribun penonton. Hal yang bikin saya kesal selama liburan adalah pas di lapangan Gabus Wetan, ternyata lapangannya banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari libur mengesankan, menyebalkan. Pada saat hari libur, hal yang paling mengesankan bagi saya ialah pada saat bermain handphone. Jaringan tidak nge-lag, handphone tidak nge-hang, tidak diganggu. Bermain handphone dengan nyaman dan damai. Dan pada saat hari libur, hal yang paling menyebalkan ialah pada saat bermain handphone. Jaringan nge-lag, handphone nge-hang, diganggu, mati lampu, suara petasan di malam tahun baru, dan dikira iri sama teman padahal salah mencet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liburan di rumah. Pada liburan sekolah ini saya tidak libur kemana-mana, hanya sekadar jalan-jalan dan berkumpul-kumpul dengan keluarga saja. Saya cukup senang dengan liburan kali ini karena bisa berkumpul dengan keluarga saya yang selalu sibuk dengan urusan masing-masing. Waktu pun berjalan seiring liburan hampir habis, dan pada waktu itu di rumah saya tidak ada kegiatan apa-apa. Pastinya ini sangat membosankan bagi saya karena tidak ada kegiatan yang bisa saya lakukan. Pada waktu liburan mau selesai, saya disuruh ayah untuk pergi jalan-jalan, yang pasti ke tempat teman-teman saya untuk pergi jalan-jalan bersama. Dan saya pun menurut saja karena tidak ada kegiatan yang bisa saya lakukan. Intinya, liburan di rumah kali ini sangat menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritaku waktu liburan. Pada suatu hari saya pergi jalan-jalan ke Jati Gede untuk berlibur bersama keluarga. Berangkat dari jam 10.30, nyampe di sana jam 1 siang. Dan saya pun nyampe di sana untuk makan dan sholat. Dan di sana pun saya menunggu pemandangan pun indah, asri dan menyenangkan. Oleh karena itu, sebelum pulang keluarga saya pun ikut foto. Dan saya pun ikut foto karena pemandangannya bagus banget. Dan ada juga danau yang berbatasan wilayah. Karena ini yang saya kesal banget. Saya kan lagi foto berjalan, tiba-tiba kaki saya pleset. Yang itu yang bikin saya kesal. Lato-lato adalah permainan yang saya tidak suka karena lato-lato itu berisik. Di rumah tetangga saya ada 5 orang yang bermain lato-lato, yaitu siang, sore, malam. Dan
Saya pun gelisah lato-lato, makanya saya tidak pernah suka lato-lato. Main lato-lato aja saya tidak bisa. Apapun saya yang nggak bisa main lato-lato. Berenang, pada waktu saya berenang, saya mau berenang nggak bawa baju renang. Yang saya pakai berenang itu baju yang saya pakai. Di situ pun saya tidak mau berenang karena jadi saya ditarik kakinya untuk berenang, dan saya pun udah berenang tapi nggak bawa baju ganti. Yang itu saya kesal. Ya udah, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatanku di waktu libur. Hal-hal yang membuatku kesal. Pada suatu hari, aku sedang ada di rumahku. Dan di waktu itu juga ada orang yang ingin bermain futsal. Tapi mereka membuatku terganggu karena ada salah satu mereka yang membawa lato-lato dan memainkannya dengan suara keras. Jadi aktivitasku terganggu. Dan pada hari itu, saya sedang bermain handphone dan tiba-tiba listriknya mati dan wifi pun mati. Jadi aku sangat kesal. Wifi-nya mati. Kalau listrik mati, otomatis wifi-nya mati. Dan beberapa jam kemudian saya merasa kegerahan dan kondisi masih mati lampu. Dan akhirnya listriknya nyala. Hal-hal yang membuatku senang. Pada waktu itu saya sedang berada di rumah dan sepupu saya mengajak saya untuk pergi jalan-jalan ke Grage Mall. Dan saya pun sangat senang karena dapat berlibur, ya hitung-hitung, cuci mata. Di situ saya dan sepupu saya ingin melihat film Argantara dan membeli popcorn untuk cemilan di saat filmnya mulai. Assalamualaikum. Yang membuat saya senang saat liburan adalah saat saya turnamen bola dan tim saya menang. Walau saya tidak menggolkan satu pun, tapi saya tetap senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang bikin saya kesal pada saat saya libur di rumah. Pada saat itu saya sedang memainkan game. Saat itu saya hampir menang, tetapi internet sedang lag dan saya pun jadi tidak bisa memainkan game tersebut. Lalu saya tertidur. Pas saya bangun, saya lapar. Saya memasak mie dan memakannya. Habis itu saya tidur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritaku pas liburan. Pas sebelum liburan, aku dan sepupuku udah rencanain liburan mau kemana, dan kita udah tahu mau kemana. Kita udah janji memakai baju samaan, jam samaan, dan sepatu samaan. Dan kita janjiin pada hari Kamis kita ke kolam renang, dan malam Sabtu ke alun-alun Jatibarang. Dan pas hari Kamis pun tiba, aku mau ke kolam renang. Dan ternyata mama aku pergi jalan-jalan ke Cirebon sama teman. Dan jam 7:30 aku dan kakakku pun pergi ke rumah sepupuku dan ke kolam renang. Dan di sana aku berenang dan makan. Aku pun pulang 10:30 dan mama aku berangkat jam 10 dan sampai di rumah aku ketiduran sampai jam 1. Dan kakak aku pergi ke Cirebon dan mama aku pun pulang sehabis Isya dan tiba pada hari Jumat. Dan pada malam Sabtu pun hujan deras dan hari itu aku tidak jadi ke alun-alun Jatibarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatanku di liburanku. Pada pertama kali libur sekolah, saya merasa bosan di rumah karena tidak dapat bertemu dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah. Lalu saya memikirkan apa yang akan membuat saya tidak merasa bosan. Dan saya berpikir untuk membuat puisi dan pantun. Setelah membuat puisi dan pantun, saya membantu umi saya menjemur pakaian dan memasak bersama. Selesai memasak bersama, saya menyiapkan piring, sendok, dan makanannya saya masak bersama umi saya. Lalu saya makan bersama keluarga kecil saya. Keesokan harinya, saya dan keluarga kecil saya ingin pergi ke rumah kakek dan ke rumah sepupu. Di sana saya sangat bersenang-senang, terutama dengan kedua adik saya yaitu Andi dan Erwin. Tapi salah satu sepupu
lato-lato, sehingga adik kecil saya yaitu Devin menangis karena suaranya yang berisik. Lalu saya dan kakek saya pergi bersama untuk memetik anggur hijau. Menurutku rasanya itu kecut dan asam, tetapi umi saya bilang rasanya manis. Saya bermain hingga malam hari karena sangat menyenangkan bermain bersama sepupu. Setelah pulang dari rumah kakek dan rumah sepupu, saya ingin segera tidur karena sangat ngantuk.